Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pengukuran paparan dan efek penyakit kusta. Kami akan perkenalkan diri anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama Atika Syafitri BP 1028, Loli Pratiwi 2009, Anissa Farasaufa 2015, Dwi Putrisari 2025, dan Areisha Rohasya dengan BP 3006. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Dwi Putrisari. Kepada Sari dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai paparan penyakit, khususnya pada penyakit kusta. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari paparan ini. Pengertian dari paparan atau pengukuran paparan adalah pengalaman yang didapat populasi atau organisme akibat terkena atau terjadinya kontak dengan suatu faktor, baik itu faktor agen potensial yang berasal dari lingkungan. Sedangkan keterpaparan adalah suatu keadaan pejamu yang berada pada pengaruh berinteraksi dengan unsur penyebab, baik penyebab maupun lingkungan yang mendorong proses terjadinya penyakit. Next ya. Nah, di sini terdapat 4 dasar pengukuran paparan. Yang pertama yaitu waktu paparan, yang kedua tempat paparan, yang ketiga dosis dari paparan, yang keempat yaitu konsentrasi dari paparan. Yang pertama yaitu waktu paparan. Nah, waktu paparan pada penyakit kusta ini memerlukan waktu sekitar 6 bulan sampai 40 tahun untuk berkembang di dalam tubuh. Dan untuk tempat paparannya, dia berkembang pada lingkungan yang sejuk, lembab, tanpa sinar matahari, dan pada tubuh biasanya pada kulit tangan, telinga, dan mukosa hidung. Kuman ini jika terkena matahari akan mati dalam waktu 2 jam, tetapi akan tumbuh kembali dengan subur pada lingkungan dengan kelembapan yang tinggi. Yang ketiga yaitu jumlah agen, di sini agen pada penyakit ini adalah bakteri Mycobacterium leprae yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan konsentrasinya yaitu tergantung kualitas dari agen yaitu Mycobacterium leprae pada media. Nah, di sini jenis paparan pada penyakit kusta yaitu berdasarkan sifat agennya, dia merupakan jenis paparan yang bersifat sistematik, di mana agen ini masuk ke dalam tubuh dan dapat beredar serta menimbulkan efek pada seluruh badan. Penyakit kusta ini merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh terkenanya kontak dengan orang yang terkena penyakit kusta ini. Nah, sifat zat pemaparnya ini yaitu sumber banyak dan agennya sama. Nah, pengukuran paparan ini terbagi atas 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu yakni mengisi kuesioner yang berisi pendataan jumlah anggota keluarga dari banyaknya penderita dalam komunitas atau dalam lingkungan RT, RW, atau setempatnya. Untuk kuantitatif itu pemeriksaan uji laboratorium dengan pengambilan sampel darah dari ujung jari dengan memakai kertas saring. Nah, selanjutnya bakalan diuji di laboratorium. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sari. Selanjutnya materi efek itu akan dijelaskan oleh Anissa Farasaufa. Pada Aufa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai efek, yaitu efek sendiri adalah respon umum suatu organisme terhadap paparan yang salah satunya itu penyakit, di mana terjadi akibat awalnya terabsorpsi, kemudian akhirnya penyakit tersebut berinteraksi dengan host hingga memunculkan keadaan tidak normal terhadap host, dan terjadilah taraf keparahan yang tergantung dengan taraf paparan yang telah diterima. Next ya.
Terus efek secara klinis dibedakan menjadi efek akut dan efek kronis, di mana efek akut adalah paparan dosis tinggi dalam jangka pendek atau dosis rendah dalam jangka panjang. Dan efek kronis adalah paparan dosis rendah dalam jangka panjang, yaitu penyakit secara nyata, secara klinis, perubahan fungsi atau perubahan biokimia yang kadang belum berasa atau belum terukur. Next ya. Nah, efek yang diukur yaitu ada efek langsung dan ada efek tidak langsung. Next ya. Nah, untuk efek langsung itu berupa ada uji fisik di laboratorium, ada uji biokimiawi, menghitung mortalitas, morbiditas, wawancara dengan efek langsung. Kita tuh bisa meminta kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan seperti pertama itu pemeriksaan bakterioskopis, yaitu dibuat dari kerokan jaringan kulit di beberapa tempat, diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat adanya bakteri lepra atau penyakit kusta yang menyebabkan penyakit kusta. Kemudian kedua ada pemeriksaan histopatologis, yaitu bertujuan untuk melihat perubahan jaringan dikarenakan infeksi. Yang ketiga juga ada pemeriksaan serologis yang didasarkan atas terbentuknya antibodi pada tubuh seseorang akibat infeksi. Lanjut ya. Kemudian itu ada efek tidak langsung, yaitu menggunakan indikator, yaitu ukuran yang dapat mewakili dan digunakan untuk menggambarkan suatu situasi atau keadaan dan tidak mengukur langsung faktor yang diinginkan. Lanjut. Terus dari indikator-indikator tersebut terbagi menjadi 4, ada indikator kependudukan, indikator lingkungan, indikator status sosial ekonomi, dan juga indikator kesehatan masyarakat. Yang dimana kalau untuk indikator kependudukan dilihat dari laju penduduk, kepadatan penduduk, angka kelahiran dan kematian, dan juga usia harapan hidup. Sedangkan untuk indikator lingkungan berupa luas hunian, persentase rumah sehat, air bersih, fasilitas sanitasi yang memadai, indeks alat dan nyamuk, kemudian kualitas lingkungan hidup. Kemudian ada juga indikator status sosial ekonomi yang diukur dari pendidikan, ekonomi, beban tanggungan, dan juga angka buta huruf. Kemudian yang terakhir ada indikator kesehatan masyarakat dilihat dari mortalitas, morbiditas, status nutrisi, indeks, serta kesejahteraan. Nah, untuk efek dari penyakit kusta itu sendiri berupa ada mati rasa di kulit, termasuk kehilangan kemampuan merasakan suhu, sentuhan, tekanan, atau rasa sakit. Muncul lesi pucat, berwarna lebih terang, dan menebal di kulit. Muncul luka tetapi tidak terasa sakit. Pembesaran saraf yang biasanya terjadi di siku dan di lutut. Nah, untuk tahap lanjutan dari efek tersebut bisa menyebabkan kecacatan kepada penderita, bisa berupa cacat primer dan ataupun cacat sekunder. Cacat primer tadi yang seperti saya sebutkan pertama berupa mati rasa. Nah, sedangkan untuk cacat sekunder yaitu merupakan tahap lanjutan dari cacat primer, yaitu mengakibatkan kerusakan syaraf sehingga penderita bisa mengalami kelumpuhan di bagian tangan, kaki, jari-jari tangan, ataupun refleks kedip yang berkurang. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aufa. Materi selanjutnya itu tentang pola variasi waktu akan dijelaskan oleh Loli Pratiwi. Pada Loli, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pola variasi waktu penyebaran. Penyakit kusta ini termasuk penyakit endemis, di mana penyakit endemis itu sendiri itu penyakit yang muncul di suatu area tertentu dan tidak menyebar ke area lain dengan cepat. Penyakit endemik ini, yaitu kemunculannya itu dapat diprediksi dan juga terjadi secara konstan. Penyakit kusta itu sendiri dapat menular apabila seorang terkena percikan droplet dari si penderita dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi hal ini menunjukkan bahwa bakteri penyebab kusta ini tidak dapat menyebar ke orang lain secara mudah. Di mana masa tunas penyakit kusta ini, bakteri penyebab kusta ini sangat berbeda. Yang paling cepat itu 40 hari sampai dengan 40 tahun. Namun rata-rata itu hanya terjadi pada sekitar 3-5 tahun. Penyebaran penyakit kusta ini dari suatu tempat ke tempat lain dapat tersebar apabila dibawa oleh si penderita penyakit tersebut kepada daerah yang lainnya. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa penyakit kusta ini tidak akan dapat menyebar apabila seseorang bersebelahan, bersentuhan, dan berhubungan seksual dan juga dari pembawaan dari ibu kepada janinnya. Ya. Selanjutnya, Raisa.
Nah, selanjutnya yaitu daerah endemis di Indonesia itu sendiri. Daerah yang biasanya terkena penyakit kusta itu yaitu Papua dan Maluku, di mana daerah Papua ini tepatnya di Papua Barat dan juga di Maluku pada Maluku Utara. Namun masih ada beberapa kasus pada daerah perkotaan, contohnya daerah DKI Jakarta yang masih bisa kita dapatkan beberapa contoh kasus kusta meskipun sangat jarang. Dari kedua tempat ini yang paling banyak kasusnya itu pada daerah Papua. Hal ini terjadi karena pada daerah Papua itu sendiri kekurangan pasokan air bersih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Loli. Materi selanjutnya yaitu tentang pengukuran efek penyakit kusta akan dijelaskan oleh Atika Syafitri. Pada Tika, disilakan. Terima kasih moderator. Yang pertama yaitu ada stigma terhadap penyakit kusta, di mana pada orang yang menderita penyakit kusta menimbulkan stigma di masyarakat yang membuat menderitanya merasa dikucilkan. Selain dari itu, stigma ini juga bisa membuat seseorang kehilangan produktivitasnya yang berakibat menurunnya kualitas hidup. Lalu yang kedua yaitu faktor lingkungan. Pada faktor lingkungan ini, orang yang berkontak langsung dengan penderita selama 4-10 tahun memiliki risiko lebih besar tertular dibandingkan orang yang berkontak langsung kurang dari 4 tahun. Lalu yang terakhir yaitu ada alat ukur yang dapat memberikan hasil konsisten dan komfortabel. Next ya. Adapun kriterianya yang pertama yaitu akurasi. Yang kedua itu hasilnya dapat direplikasi. Yang ketiga, mudah diterima populasi. Yang keempat, sederhana. Yang kelima, validitas. Dan yang keenam, sensitivitas. Maksud dari sensitivitasnya itu alatnya yang sensitif. Semua yang sakit dapat terdeteksi. Lalu maksud dari spesifitas yaitu dapat menentukan apakah seseorang tidak sakit. Adapun masalah yang terkait dari pengukuran ini. Yang pertama itu variasi inter dan intra instrumen, peralatan dipenuhi oleh temperatur, kelembaban, dan keberadaan listrik. Lalu perbedaan intra laboratorium dan periodik dengan lab. Perbedaan terjadi karena kualitas analisis, kualitas bahan atau materi, dan cara penyimpanan serta samplingnya keadaan normal, rata-rata atau CAT standar. Yang terakhir itu variasi intra pengamat. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tika. Selanjutnya yaitu tentang 3 macam perhitungan frekuensi penyakit akan saya jelaskan. Yaitu yang pertama ada rate, di mana rate ini merupakan perbandingan jumlah orang sakit dengan jumlah orang sehat. Sedangkan untuk rasio merupakan perbandingan jumlah orang sakit pada waktu tertentu dengan jumlah penduduk yang beresiko pada suatu waktu merupakan perbandingan jumlah penderita penyakit tertentu yang dilambangkan dengan X dengan jumlah penderita penyakit tertentu ditambah dengan jumlah semua penderita yang contohnya yaitu pada suatu waktu terdapat 100 orang penderita penyakit kusta dan 20 diantaranya adalah anak-anak. Maka rasio anak terhadap orang dewasa adalah 20/80. Sehingga didapatkan nilai rasio yaitu sebesar 0,25. Sedangkan untuk proporsi, contohnya yaitu pada suatu waktu terdapat 100 orang penderita kusta dan 20 diantaranya adalah anak-anak. Maka proporsinya adalah 20 orang per 20 anak-anak ditambah 80 orang dewasa. Sehingga didapatkan hasil yaitu 20/100, yaitu sama dengan 0,2. Selanjutnya yaitu pengukuran efek. Pengukuran efek sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu ada incidence rate, di mana incidence rate adalah perbandingan jumlah kasus baru suatu penyakit dalam periode tertentu dikali 100.000 penduduk masyarakat dengan jumlah populasi penyandang resiko. Yang kedua yaitu adalah prevalence rate, di mana prevalence rate adalah perbandingan jumlah semua kasus baru suatu penyakit dalam satu periode tertentu dikali dengan 100.000 penduduk masyarakat dengan jumlah rata-rata populasi studi dalam periode yang sama.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.